Bayangkan, di sekitar kita ada makhluk-makhluk tak kasat mata yang hidup berdampingan, tapi tak pernah benar-benar bisa kita sentuh atau lihat. Mereka hadir dalam cerita-cerita lama, disebut dalam kitab suci, dan kerap jadi bahan perbincangan penuh misteri. Satu pertanyaan menarik pun muncul. Apakah bangsa jin punya negara sendiri layaknya manusia? Atau adakah pemerintahan rahasia yang mengatur kehidupan mereka di alam yang tak terlihat? Pertanyaan ini bukan cuma membuat bulu kuduk berdiri, tapi juga menimbulkan rasa penasaran yang sulit diabaikan. Yuk, kita kupas tuntas fakta-fakta paling mengejutkan tentang kehidupan jin menurut para ulama dan sumber-sumber Islam terbaru. Dalam ajaran Islam, jin adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari nyala api yang sangat panas. Ini tercantum jelas dalam surah Ar-Rahman ayat 15 yang menyatakan, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Jin bukanlah sekadar tokoh mitos atau bayangan semu. Mereka diciptakan sebelum manusia dan memiliki kehidupan yang unik, penuh rahasia, dan seringkali sulit dipahami oleh akal manusia. Menariknya, kehidupan jin di dunia mereka sendiri ternyata punya banyak persamaan dengan kehidupan manusia. Mereka makan, minum, tidur, bahkan menikah dan beranak pinak seperti kita. Tapi bagaimana dengan sistem sosial mereka? Apakah mereka juga punya negara, presiden, atau raja seperti manusia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami hakikat kehidupan jin. Berdasarkan penjelasan para ulama, jin memang hidup dalam komunitas, tapi mereka tidak memiliki negara atau pemerintahan seperti manusia. Tidak ada batas wilayah, tidak ada pengibaran bendera, tidak ada pemilu, dan tentu saja tidak ada presiden atau raja yang memimpin seluruh bangsa jin. Mereka hidup di dimensi yang berbeda, sebuah alam yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Ulama menyebut bahwa jin punya tempat tinggal khusus yang dinamakan ma'wal jin. Tempat ini adalah dimensi lain yang tak kasat mata, tak bisa diakses, dan sangat sulit dipahami manusia. Banyak orang membayangkan jin membangun peradaban sendiri, lengkap dengan kota-kota megah atau sistem pemerintahan canggih. Tapi, faktanya, kehidupan jin lebih mirip dengan kelompok besar yang hidup bebas, tanpa struktur kenegaraan seperti yang kita kenal. Beberapa ulama menegaskan, meskipun jin punya kelompok, mereka tidak diatur oleh sistem pemerintahan formal. Ada semacam pemimpin dalam kelompok tertentu, tapi kepemimpinan ini terbatas dan tidak berlaku untuk seluruh bangsa jin. Bayangkan saja seperti komunitas manusia yang hidup di pedalaman tanpa pemerintah pusat. Mereka punya aturan sendiri, tapi tidak diatur oleh negara. Nah, jin juga dikenal memiliki kemampuan yang sangat unik dan berbeda dari manusia. Salah satu keistimewaan mereka adalah kemampuan untuk berubah wujud. Dalam surah Al-Anfal ayat 48 diceritakan bahwa jin dapat menyerupai bentuk lain, bisa menjadi binatang, bahkan manusia. Kemampuan ini membuat jin semakin sulit dikenali dan dilacak keberadaannya. Mereka juga mampu bergerak lebih cepat dari manusia, menembus tembok, dan berpindah tempat dalam sekejap. Namun, di balik itu semua, jin tetaplah makhluk ciptaan Allah yang tunduk pada aturannya. Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari jin? Ternyata mereka juga punya kebutuhan dasar seperti makan dan minum. Ada hadits yang menjelaskan bahwa jin makan tulang dan kotoran hewan yang tidak disentuh manusia. Mereka juga tidur, menikah, dan punya anak. Namun, jangan bayangkan pesta pernikahan jin layaknya manusia. Semuanya berlangsung di dunia mereka yang misterius. Lalu, di mana sebenarnya jin tinggal? Menurut banyak literatur Islam, jin tinggal di tempat-tempat yang jarang dihuni manusia, seperti hutan lebat, lautan luas, gunung tinggi, gua, dan tempat-tempat sunyi lainnya. Ada pula yang meyakini bahwa jin juga bisa tinggal di rumah-rumah kosong atau bangunan tak berpenghuni. Namun yang pasti, mereka tidak membangun kota-kota besar atau negara seperti manusia. Ma'wal jin, tempat tinggal mereka adalah dimensi lain yang tidak bisa dimasuki manusia kecuali atas izin Allah. Satu hal yang juga menarik adalah interaksi antara manusia dan jin. Meskipun jin hidup berdampingan dengan manusia, interaksi ini sangat terbatas. Ada jin yang baik,
ada pula yang jahat atau sering disebut setan. Jin yang baik biasanya tidak mengganggu manusia, bahkan ada yang beriman dan menjalankan perintah Allah. Sementara jin yang jahat suka menggoda, menyesatkan, bahkan mengganggu manusia. Inilah sebabnya dalam Islam kita diajarkan untuk selalu berzikir, berdoa, dan memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk gangguan jin. Banyak kisah populer yang berkembang di masyarakat tentang kerajaan jin, raja jin, atau perang antar bangsa jin. Namun, menurut para ulama dan penjelasan dalam Al-Quran serta hadits, semua itu lebih dekat kepada mitos dan kisah rakyat daripada fakta. Jin memang punya komunitas, tapi tidak punya negara atau kerajaan layaknya manusia. Struktur sosial mereka lebih mirip kelompok atau kabilah yang dipimpin oleh seorang pemimpin lokal, tidak ada pemerintahan terpusat. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Allah menciptakan jin? Jawabannya sederhana, untuk beribadah kepadanya sama seperti manusia. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 disebutkan, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Artinya, tujuan utama jin diciptakan adalah untuk beribadah dan taat kepada Allah. Mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan mereka pada hari kiamat, seperti manusia. Ada juga anggapan bahwa jin memiliki teknologi atau kekuatan gaib yang bisa menandingi manusia. Faktanya, kemampuan jin memang luar biasa, tapi tetap terbatas pada izin Allah. Mereka tidak bisa mengalahkan kehendaknya. Bahkan, jin juga bisa mati, mengalami sakit, dan merasa lemah. Jadi, apakah bangsa jin punya negara sendiri? Jawabannya tidak. Mereka hidup di alam dan dimensi yang berbeda, tanpa struktur pemerintahan seperti manusia. Mereka memang punya kehidupan sosial, komunitas, dan pemimpin kelompok, tapi tidak ada negara, presiden, atau raja yang memerintah seluruh bangsa jin. Kehidupan mereka penuh misteri, tapi tetap tunduk pada aturan Allah. Kesimpulannya, kehidupan jin memang menarik untuk dikulik. Mereka bukan sekadar karakter dalam cerita horor atau mitos belaka, tapi makhluk nyata yang disebut dalam Al-Quran dan hadits. Namun, penting untuk diingat bahwa terlalu fokus pada jin justru bisa membuat kita lupa pada tujuan utama hidup, yaitu beribadah kepada Allah dan memperbaiki diri. Perlindungan terbaik dari segala bentuk gangguan, termasuk jin, adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, dan menjalankan perintahnya. Jadi, daripada sibuk mencari tahu rahasia kehidupan jin, lebih baik kita gunakan waktu untuk memperkuat iman dan amal kebaikan. Kini, misteri tentang negara jin sudah terungkap. Mereka memang punya kehidupan, tapi tidak seperti yang dibayangkan dalam cerita-cerita rakyat. Dunia jin adalah dunia misteri yang hanya Allah yang benar-benar tahu rahasianya. Tetap waspada, tetap beriman, dan jangan lupa, perlindungan terbaik dari segala bentuk gangguan gaib adalah selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kita.